Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamna Kamalia, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan pertama, LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya, nomor NIM 225070117 dan nomor UKG 201699721405. Saya hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022 melaksanakan praktik konseling individu untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama. Silahkan menyaksikan. Halo Najwa, Assalamualaikum. Gimana duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah nyaman, Bu. Aman kan, nggak goyang-goyang kursinya? Enggak. Ya, alhamdulillah kalau sudah nyaman. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Bagaimana Najwa kabarnya? Alhamdulillah, Bu, baik, Bu. Alhamdulillah. Kemarin waktu pulang nggak kehujanan ya? Kehujanan, Bu. Iya. Kamu juga jaga kesehatan ya Najwa ya? Karena kan ini pergantian musim, nggak hanya siswa, teman-teman kamu, tapi guru-guru juga lagi nggak enak badan. Nah, sehubungan dengan kedatangan kamu ke sini, kamu tenang aja, nggak perlu tegang, santai, relax. Ya, kita di sini hanya ingin ngobrol, bercerita, gitu ya Najwa. Iya. Sebelumnya apakah Najwa udah pernah mengikuti konseling? Belum, Bu. Ini pertama kali. Oke, ini pertama kalinya ya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana itu konseling dan apa itu konseling. Ya. Ini saya punya sebuah PPT konseling individu. Konseling individu itu adalah suatu bentuk layanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, di sini konselor itu yang biasanya kamu kenal sebagai guru BK. Kamu yang diberi bantuan itu biasanya disebut sebagai konselor. Di sini kita berdua ngobrol di sini itu bukan ingin integrasi atau ingin apa, karena ingin bercerita. Mungkin Najwa juga punya sebuah masalah yang bisa diceritakan, dan semoga di sini nanti saya bisa memfasilitasi kamu menemukan solusi dari permasalahan yang kamu miliki. Dari sini apakah bisa dipahami? Bisa lanjut ya. Nah, di sini ada goals atau tujuan konseling individu itu yang pertama membantu konseli kamu untuk menyadari apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dirasakan itu sudah baik, sudah benar, sudah pada tempatnya. Terus yang kedua, membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik tentunya, dan belajar mengontrol emosi, mengembangkan konsep diri positif, dan sebagainya. Nah, yang ketiga atau terakhir, membantu konseli dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut. Nah, di sini kan Najwa kan masih remaja, pertumbuhan dan perkembangannya tuh masih panjang. Nah, di dalam proses itu pasti ada kendala, ada masalah. Nah, itulah fungsi dan tujuan konseling, membantu kamu ketika dalam masa perkembangan kamu atau pertumbuhan kamu itu ada masalah. Seperti ini proses konseling individu itu. Ya, ada gambarnya. Di sini ada, ya walaupun di sini adalah laki-laki dan perempuan, di sini kita sama-sama perempuan. Nah, di sini sama, kamu mungkin sedang ada di dalam posisi si laki-laki. Nah, penuh keruwetan, penuh dengan permasalahan yang itu diselesaikan. Nah, di sini saya sebagai konselor nanti akan membantu kamu untuk menuju pemikiran yang lebih teratur ya. Seperti bola kan, kalau bola ini ruwet bola. Kalau ini lebih bisa diatur. Kan lebih indah mana coba? Iya,
Nanti harapannya terakhir seperti itu ya nanti. Nah, untuk kerahasiaan kamu nggak perlu khawatir Najwa kalau cerita ke BK, karena di BK itu ada namanya asas, terutama dalam konseling individu itu ada asas, ada 3. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibicarakan dalam kegiatan konseling individu tidak akan disampaikan ke orang lain. Saya tidak akan menceritakan ke wali kelasmu, tidak akan ke guru-guru, sama juga tidak akan ke teman-temanmu. Kedua ada asas kesukarelaan. Jadi kamu sebagai konselor bersedia datang tanpa paksaan dan bersedia bercerita mengenai masalahnya dengan sukarela. Seperti tadi, saya mengundang kamu, kamu juga datang dan bersedia untuk berada di sini. Nah, terakhir ada asas keterbukaan. Konselor dapat menceritakan semua yang ia rasakan, apa adanya, tanpa perlu ada yang ditutupi atau disembunyikan. Nah, nanti saya minta bantuan Najwa untuk bisa terbuka di sini menceritakan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, seperti itu. Apakah sejauh ini Najwa bisa memahami penjelasan saya? Ya. Sebelumnya Najwa, oke, tarik nafas dulu, hembuskan, lagi tarik nafas, hembuskan, sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Sudah tenang, sudah sedikit relax. Boleh kalau kamu ingin bergerak seperti apa boleh, seperti duduk seperti apa boleh, ya. Tidak usah, tidak perlu. Nah, untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, apakah kamu sudah siap, Najwa? Siap. Oke, Najwa. Tadi kamu sudah mengatakan kalau kamu siap untuk bercerita di sini. Nah, sekarang silakan kamu bercerita apa yang ingin kamu ceritakan di sini. Jadi saya ingin ceritakan tentang pertemanan saya. Pertemanan kamu? Iya. Jadi waktu SD saya punya teman dekat, tapi dia sering pindah-pindah. Jadi kita cuma bisa lewat WA aja. Pas SD di sini, saya ketemu lagi sama dia. Terus dia chat saya, kamu masih ingat aku enggak? Aku ini. Terus akhirnya kita sering WA-WAan, kita sering ini. Sampai suatu hari saat saya kelas 8, dia itu kayak menjauhi saya. Pertamanya mereka mendiamkan saya, lalu tiba-tiba datang saya. Mereka melakukan saya dengan kata sombong, genit, udah gak mau diajak teman lagi. Saya bingung, memangnya saya salah apa ke mereka sampai saya juga seperti itu. Oke, berarti dari awal kamu berteman dengan dia itu karena kamu sudah kenal sejak SD. Cuman dia ada pindah-pindah sekolah seperti itu. Iya. Kira-kira kamu berteman SD dengan dia itu kelas berapa? Dari kelas 1. Oh, kelas 1. Kelas 1 sampai kelas 4. Oh, kemudian dia pindah. Iya. Di posisi itu kamu masih ingat dia waktu di SMP diajak? Ingat namanya doang sih. Soalnya waktu itu dia juga udah berbeda. Oh iya, mungkin fisiknya, Iya. mukanya, mungkin penampilannya juga berbeda seperti itu ya. Kira-kira apa saja yang kamu lakukan dengan teman-temanmu itu? Ketika kamu masih akrab-akrabnya, yang waktu kelas 1, kelas 7, itu apa saja yang kamu lakukan? Kita main bareng, kita keluar bareng, terus kita kayak ke perpustakaan bareng, baca-baca buku bareng. Kayak semua hal itu kita lakuin berdua terus. Oh gitu. Tapi seketika di SMP, kamu satu kelas dengan dia atau berbeda kelas? Berbeda kelas. Kamu berbeda kelas dengan dia, tapi masih bisa kemana-mana bareng ya, jangan istirahat bersama, ke perpus bersama. Untuk apa lagi kamu bersama? Mungkin ada ekskul, ada apa? Kalau itu nggak ada. Oh nggak ada. Iya. Bisa diceritakan ketika kamu merasakan dia menjauhi kamu itu bagaimana? Jadi pas saya sudah mulai sibuk dengan tugas saya dan kegiatan OSISnya sudah mulai banyak juga, tiba-tiba mereka dia main duluan dari saya.
buku, jadi kita saling ngumpul. Tapi saya didampingi sama dia. Begitu. Terus kemudian apa yang kamu rasakan ketika teman kamu bilang ke kamu kalau kamu itu sombong, kamu itu genit, kamu itu gimana ngomong kamu, apa yang kamu rasakan gitu? Saya kaget, sedih, dan marah. Kaget, sedih, dan marah. Nah, gimana itu prosesnya? Kenapa kok sampai kaget, sedih, dan marah? Apa yang ada di pikiran kamu? Kaget saat dia sudah menjadi saya, terus sudah menolak saya. Sebenarnya juga karena dia menolak saya genit, sombong. Dari marahnya itu karena saat dia bilang itu juga saya bingung sebenarnya. Kenapa saya diem aja? Ya memang karena waktu itu tugas saya juga banyak, saya juga gak bisa main sama dia lagi. Tapi dia selalu mengartikan hal itu, jadi saya juga bingung harus saya lakukan. Apakah ada kejadian, ini kita mengingat dulu ya, kejadian yang mungkin membuat dia seperti itu? Kira-kira apa? Nggak ada sebenarnya, cuma karena saya sibuk, saya nggak ada waktu juga sama dia, terus dia menjauhi saya. Oh begitu. Jadi kamu berkesimpulan bahwa ketika kamu sibuk, dia menganggap bahwa kamu tuh sudah tidak memperhatikan dia, tidak berteman dengan dia, seperti itu. Iya. Kemudian hubunganmu dengan dia seperti apa? Seperti musuh. Jadi kita juga sering menolak-olok juga. Dia juga sering waktu itu juga pernah bilang ke saya tuh, muka saya tuh menjijikan. Karena hal itu dia jadi sering menolak-olok saya. Kamu dibilang bahwa muka kamu menjijikan. Bagaimana perasaanmu ketika teman dekat kamu yang semula dekat itu bilang bahwa kamu menjijikan? Sedih sekali. Saya paham apa yang dirasakan oleh kita, pasti merasakan sedih dan mungkin ada sakit hati juga ya ketika ada orang yang mungkin dekat dengan kita ternyata mengolok-olok kita seperti itu. Ya. Teman kamu ini berarti sudah tidak memberikan kesempatan lagi kepada kamu untuk menghubungi dia, atau masih ada kesempatan itu? Ya, masih ada sebenarnya, cuman dia berusaha untuk tetap menjauhi saya. Oh, dia berusaha tetap menjauhi kamu. Iya. Sebelumnya Najwa, apakah kamu sudah mengetahui alasan kenapa dia menjauhi kamu? Saya nggak tahu. Saya juga bingung kenapa dia jadi seperti itu. Oke. Semua orang pasti merasa bingung dalam posisi kamu. Ibaratnya kamu sedang ada di persimpangan jalan. Kamu harus memilih ke kanan atau ke kiri. Ke kanan kamu tidak tahu jalan, ke kiri itu mentok. Nah, seperti itu ya kondisi kamu saat ini. Nah, sekarang apakah Najwa punya teman baru lagi? Untuk saat ini nggak ada. Gak ada yang sampai seperti itu ya? Iya. Nah, apakah sebelumnya Najwa pernah salah kata atau mungkin pernah punya janji atau mungkin Najwa pernah menyakiti? Kita ingatkan kembali ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Nah, kira-kira apakah kamu ingat ada hal-hal yang mungkin kamu lakukan saat itu? Enggak sih. Kalau misalkan saya janji itu saya akan tepati. Saya juga nggak pernah ngomong sampai tinggi seperti itu. Oke Najwa, setelah apa yang sudah kamu ceritakan tadi ke saya menyimpulkan bahwa apa yang terjadi dengan kamu ini adalah sebuah konflik, gitu. Sebuah konflik di mana kamu memiliki konflik dengan teman kamu. Dalam hidup kita pasti ada ya konflik itu dari keluarga, dari guru, sekolah, pertemanan, itu pasti ada. Nah, karena Najwa sudah menceritakan
cukup ya. Jadi di sini nanti kita hanya membahas tentang konflik kamu dan teman kamu. Ya. Jadi untuk permasalahan yang lain yang di luar itu nanti kita bahas ketika sesi konseling setelahnya, atau mungkin kamu ingin chat atau WA ke saya atau janjian dulu sama saya untuk membahas masalah lain. Tapi untuk hari ini kita usahakan untuk fokus ke masalah konflik kamu dengan teman-teman. Apakah kamu setuju? Oke. Ketika kamu memiliki masalah dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita di sini pasti punya tujuan. Nah, Najwa kan juga ada dan punya tujuan untuk melakukan konseling ini. Setelah kamu ceritakan, kira-kira tujuan kamu berada di sini ini apa, Najwa? Sama saja sih Bu, karena saya bingung juga nyari alasan biar cepat balikan. Oke, jadi kamu ingin diberikan saran atau mungkin punya solusi supaya kamu bisa cepat baikan dengan teman kamu. Oke, bagus sekali. Kamu sudah tahu tujuan kamu berada di sini. Jadi nanti kita berjalan ya. Sekarang sampai nanti akhir kamu paham dan bisa meraih tujuan kamu. Jadi saya punya sekarang ya, ini namanya adalah teknik scaling question. Apa itu teknik scaling question? Jadi apa yang mungkin menurut kita itu tidak bisa diukur, nah, seperti masalah kamu itu tidak bisa diukur, bagaimana perasaan tidak bisa diukur, itu bisa diukur menggunakan skala ini. Nah, Najwa sekarang kan punya permasalahan. Kira-kira masalah kamu ini bisa diselesaikan itu di skala berapa? Nah, dari skala 1 yang mungkin susah diselesaikan sampai skala 10 yang bisa diselesaikan. Kira-kira masalah kamu di skala berapa? Di skala kedua. Skala kedua ya? Apakah ada alasan untuk kamu kenapa ada di skala kedua? Karena dia juga yang maksudnya berusaha tetap menjadi saya juga dekat dengan dia juga bingung mau ngapain juga. Oh ya, jadi kamu merasa ini lumayan sulit gitu ya, karena yang pertama dia susah untuk didekati dan masih menjauhi kamu. Yang kedua kamu belum punya solusi. Oke, saya punya lagi sebuah video mengenai konflik teman sebaya. Nanti kita sama-sama putar, kita lihat. Nah, di situ mungkin kita menemukan solusinya bersama. Ya, kamu siap untuk melihat video yang akan saya tampilkan? Saya siap. Oke, Najwa, ini ada video yang sudah saya siapkan untuk kamu. Kita perhatikan bersama ya. Nanti mungkin saya akan stop beberapa waktu untuk menjelaskan ke kamu. Tapi selama ini masih berjalan, kamu bisa melihat dan mungkin merasakan masalah saya itu punya solusi yang mana. Oke, siap? Siap. Oke, kita mulai. Ada gak sih di antara lo nih yang sejak lahir sampai hari ini gak pernah ngalamin konflik apapun sama siapapun? Kalau ada, please kontak gue pengen tahu banget dulu orang tua lo makan apa pas lo masih ada di dalam kandungan sampai anaknya bisa beruntung kayak gini. Nah oke, itu bercanda, gue yakin sih gak akan pernah ada orang yang kayak gitu. Sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain, pastinya lo pernah ngalamin apa yang namanya konflik. Konflik itu emang gak terhindarkan dan dapat terjadi di mana aja, bahkan kapan aja. Dimulai dari rebutan potongan kue misalnya sama kakak atau adik lo kalau misalnya lo punya, perdebatan sama orang tua, berantem sama teman, debat sama pacar, beda pendapat saat kerja kelompok, sampai perbedaan kepentingan dalam organisasi atau kantor. Tuh kan, bahkan dari awal banget kehidupan lo mungkin udah mendapatkan konflik. Dan masalah-masalah tersebut yang tadi gue udah sebutin bisa menimbulkan konflik yang ringan ataupun berat. Dan kalau misalnya dibiarin terus-menerus, konflik yang lo alamin dalam kehidupan sehari-hari itu bisa banget mengganggu kesehatan mental lo. Tapi jangan khawatir, meskipun konflik itu nggak bisa dihindarin, lo bisa menyiasatinya dengan menggunakan cara-cara tertentu.
Konflik adalah suatu pertentangan antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak yang terlibat itu pengen hal yang berbeda dan itu bertentangan dengan keinginan pihak yang lain. Di situ tadi dijelaskan kan ya bahwa konflik itu ada pertentangan dari dua orang atau lebih yang berbeda. Seperti kondisi kamu saat ini, kamu dan teman kamu memiliki konflik itu. Ya. Jadi kita lanjutkan lagi untuk videonya. Tadi yang gue contohin, rebutan kue antara lo dan adik atau kakak lo itu bisa jadi konflik. Ya lo maunya dapat potongan yang paling enak atau paling banyak, dan adik atau kakak lo juga pengen dapat potongan yang paling enak dan paling banyak juga. Dan kalau misalnya keinginan lo tercapai, yaitu lo dapat potongan kue paling enak, lo dapat yang paling banyak, maka keinginan adik lo atau kakak lo buat dapetin potongan kue itu jadinya nggak tercapai. Dalam konflik timbul sebuah interaksi, ditandai dengan menekan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, itu dia di dalam skala kecil. Nah, akan tetapi, kita kan tadi ngomonginnya sekilas kayak yang konflik itu tuh selalu menghasilkan sesuatu yang negatif, selalu ada yang kalah. Terlepas dari berbagai dampak negatifnya, konflik juga punya dampak positif. Konflik ternyata juga bisa menjadi pemicu lo untuk berkembang menjadi insan yang lebih baik. Ketika lo berhasil menyelesaikan konflik, terutama pada satu hubungan, maka hubungan lo dengan lawan itu akan menjadi semakin kuat. Maksudnya gimana nih? Karena gini, konflik yang diselesaikan dengan cara yang baik itu memicu terbangunnya trust, kepercayaan antara lo dan pihak lain. Lo jadi ngerasa lebih secure dan lo ngerasa lebih pede dengan hubungan lo karena sebelumnya telah berhasil melalui rintangan dan konflik tersebut. Tapi ini hanya bisa terjadi kalau misalnya konfliknya dihadapi dengan cara yang baik ya, itu penting. Dan kalau misalnya kita perhatiin tadi, seperti yang udah gue jelasin juga tadi, konflik itu akan selalu ada, gak mungkin bisa dihindarin. Jadi, menyelesaikan konflik dengan baik adalah skill yang akan selalu terpakai dan jadinya penting banget buat lo punya dimanapun lo sekarang berada. Mau lo lagi kuliah, mau lo lagi kerja, mau lo lagi sekolah, akan tetap jadi skill yang penting banget. Ini tadi dijelaskan bahwa konflik itu pasti ada. Jadi kamu jangan berkecil hati bahwa hanya aku yang berkonflik di dalam sekolah ini. Tidak, banyak yang berkonflik, termasuk juga orang-orang yang ada di luar sini. Seperti tadi videonya mengatakan bahwa konflik itu ada dan akan selalu ada. Ya. Berikut ini akan dijelaskan cara-cara yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan konflik. Kenapa kok harus diselesaikan? Tadi di video ini juga dijelaskan kalau misalkan kalau kita menyelesaikan konflik itu dengan baik, kita dan lawan kita atau dengan teman kita akan menjadi lebih kuat. Lebih kuat apanya? Lebih nyaman, lebih aman, lebih percaya. Tadi mungkin kamu juga akan lebih percaya diri di sini. Nah, jadi di sini nanti kita cari solusinya yang tepat itu untuk permasalahan Najwa itu seperti apa. Ya, dan dari sini kita lebih dalami lagi ya Najwa ya. Nanti kalau misalkan kamu ingin, Bu, stop dulu, saya mau dibalik lagi dulu, saya pengen memahaminya lagi. Misalkan ada yang seperti itu, kamu ngomong aja, oke? Ya. Kita lanjutkan lagi. Menyelesaikan konflik dengan orang lain. Kalau misalnya kita mengacu ke Thomas Kuhlman Model atau TKM, terdapat 5 model yang bisa lo terapkan untuk menyelesaikan konflik. Model-model tersebut, nih gue jelasin satu-satu. Yang pertama ada avoiding. Dengan menggunakan metode avoiding, artinya lo benar-benar menghindar dari konflik. Jadinya lo nggak berniat untuk meraih tujuan lo lagi, gitu, atau berkompromi dengan pihak lain sama sekali. Lo cenderung ya tunda-tunda aja atau mengelak gitu setiap konflik muncul. Metode avoiding ini bisa efektif. Dia bisa efektif ketika masalah yang lo hadapin itu cuma masalah sepele yang nggak mau lo gede-gedein. Lo nggak perlu mengerahkan waktu dan tenaga yang gede lah untuk masalah-masalah yang sebenarnya nggak beneficial banget juga buat hidup lo. Misalnya tadi gitu, cuman soal rebutan potongan terakhir kue. Ya emangnya lo mati kalau misalnya lo gak dapet potongan kue itu? Ya udah sih, tinggal beli lagi besok. Lebih baik mengalah lah kalau misalnya emang gak ada hal besar yang dipertaruhkan. Karena effort lo untuk menyelesaikan konflik itu jadinya lebih gede banget dibandingin keuntungan yang lo dapat ketika lo menang.
Cuma perasaan superior, perut kenyang, terus ya apa? Itu pun kalau lo menang. Kalau misalnya enggak, konflik yang kedua, compromising. Metode compromising dilakuin ketika lo berusaha mencari solusi yang at least bisa memuaskan sebagian kepentingan pihak lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah collaborating. Nah, kalau di collaborating ini lo akan mencari solusi yang bisa memenuhi kebutuhan lo dengan pihak lain. Dibandingin mencari jalan tengah, lo lebih milih untuk mencari solusi yang memuaskan keinginan kedua belah pihak. Oke, Najwa, ini tadi videonya sudah menjelaskan ada 3 untuk menyelesaikan masalah ya. Ada avoiding, ada collaborating, dan ada compromising. Nah, di 3 itu nanti ada lagi. Setelah ini ada 2 lagi. Nanti kamu pilih salah satu. Kira-kira dari kelima itu yang paling cocok untuk menyelesaikan konflik kamu dengan teman kamu itu yang mana? Ya. Untuk sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai cara penyelesaian konfliknya? Mungkin saat ini tidak ada. Ya, mungkin saja tidak ada ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nanti kalau misalkan mau tanya, nggak masalah. Tanya aja. Oke, lanjut lagi videonya. Akomodasi. Akomodasi ini biasanya dilakuin dengan mengorbankan keinginan atau kebutuhan lo supaya orang lain puas. Lo mundur sedikit supaya orang lain bisa maju sedikit. Biasanya lo menggunakan cara ini kalau misalnya lo udah putus asa, lo udah capek, menyerah gitu sama keadaan. Yang kelima adalah completing. Ini yang terakhir. Metode completing ini digunakan ketika lo nggak mau kalah dengan pihak yang sedang berseteru sama lo. Lo dan pihak lain bersikap asertif dan mungkin agresif, nggak kooperatif jadinya antara satu sama lain. Pokoknya harus ada satu pihak yang menang, ada satu pihak yang kalah. Jadi ya pada implementasinya akhirnya lo perlu mempertimbangkan metode penyelesaian mana yang paling cocok untuk merespon konflik yang lo lagi hadapin. Avoiding, compromising, atau yang lainnya nih. Ya, begitu ya Najwa ya videonya. Kira-kira setelah melihat videonya gimana? Bagus sih. Dan juga banyak cara untuk menghadapi permasalahan tersebut. Banyak caranya juga. Iya, banyak cara ya. Tadi berarti informasi yang ada di video bisa kamu serap ya untuk penyelesaian konflik yang sedang kamu hadapi. Nah, dari 5 penyelesaian konflik ini, kira-kira yang bisa kamu lakukan itu yang mana untuk penyelesaian solusi? Kolaboratif. Berarti kamu ingin kamu untung, dia juga untung, begitu. Kira-kira bagaimana penyelesaian masalah kamu yang kolaboratif? Apa yang ingin kamu? Pertama saya ingin klarifikasi dulu ke dia kok saya sebenarnya sibuk itu bukan ingin untuk mencari dia, tapi karena emang tugas saya lagi banyak. Betul, bagus banget Najwa. Jadi ketika kita berkonflik dengan orang lain, apalagi tadi kamu sudah bilang bahwa saya bingung tuh apa yang harus saya lakukan. Nah, sekarang kamu sudah bisa nih, sudah menemukan solusi. Kamu ingin klarifikasi dulu ke dia, ya, menceritakan apa saja yang sebenarnya terjadi dengan kamu. Keputusan kamu untuk klarifikasi itu kira-kira gimana? Apakah bisa kamu lakukan? Saya yakin saya bisa. Ya, kira-kira kapan ingin kamu lakukan? Saya ingin terus secepatnya sih Bu, karena saya juga capek kok misalkan masalah ini tetap berlangsung. Iya, mesti nggak nyaman ya kalau misalkan tetap merasakan konflik sama teman. Iya. Itu saya paham sekali. Tadi kan kita udah mengukur di skala dari 1 sampai 10 tentang penyelesaian masalah. Nah, sekarang karena kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan kamu, kita ukur lagi. Nah, kira-kira solusi yang kamu hadapi ini kira-kira punya skala berapa bisa kamu jalani? Yang pertama mungkin kamu tidak bisa menjalankan solusi itu, atau yang ke-10 kamu bisa menjalankan rencana itu. Skala berapa? Mungkin 8. 8. Iya. Oke. Kenapa masih 8? Karena saya sebenarnya juga belum yakin ya dia mau menerima alasan saya seperti itu. Mungkin dia ada pikiran lain. Kalau saya mungkin kamu bohong gitu. Oh, kamu berpikir
keraguan ya, mungkin seperti kayak prediksi ya, prediksi atau apa sih yang kamu lakukan kalau misalkan memang prediksi kamu itu terjadi? Mungkin saya coba lagi berklarifikasi dan coba buat sering-sering hubungin dia. Oh iya, bagus sih, bagus sekali. Jadi kamu tahu mungkin kendala yang akan kamu hadapi itu apa, dan kamu juga tahu gimana caranya. Kalau dari saya, Najwa, mungkin kamu bisa mencoba suatu hal. Nah, misalkan kamu kan bilang, nanti saya dikira bohong, Bu. Nah, kamu tunjukkan buktinya. Ya, kamu kan tentu mengatakan itu, alasan kamu itu apa, itu kan kamu punya alasannya. Nah, punya buktinya. Punya kan buktinya? Nah, tunjukkan aja ke dia. Nah, jadi apa yang kamu katakan itu lebih kuat lagi. Oke, kira-kira bagaimana kalau misalkan seperti itu? Bisa tidak untuk kamu lakukan? Bisa. Ya, untuk memberikan bukti kalau dia memang mengatakan kamu bohong seperti itu, bisa? Bisa. Ya, bagus. Kemudian kita ukur kembali skalanya. Seberapa penting sih solusi ini harus kamu lakukan dari 1 sampai 10? Kalau 10 itu penting banget, kalau nomor 1 ini tidak penting. Kira-kira solusi itu kamu lakukan tuh di skala berapa? 10. Ya, ini penting banget berarti ya. Nah, berarti kamu sudah paham nih bahwa permasalahan kamu ini solusinya apa, kemudian ini penting banget dilakukan. Berarti dari situ saya yakin kamu bisa melakukannya, dan saya yakin juga kamu punya niat dan usaha untuk melakukan klarifikasi tersebut. Nah, setelah klarifikasi, apa kira-kira yang ingin kamu lakukan? Saya ingin minta maaf kalau memang saya pernah tidak salah ke dia dan dia masih ada, mungkin saya lupa gitu. Oke, ya Allah, kamu tuh hebat banget ya, berbesar hati. Walaupun kamu tidak ingat bahwa apakah saya punya salah, tapi kamu mau mengakui kesalahan itu, bagus banget Najwa ya. Kalau misalkan itu terjadi, insya Allah mungkin hubungan kamu dan dia bisa terjalin kembali. Walaupun tidak serta-merta langsung kembali, tapi sedikit demi sedikit kamu pasti bisa. Harapan kamu dari sini apa Najwa setelah kamu punya solusi? Saya bisa langsung ngomong ke dia aja sih. Saya juga kalau saya merasa kayak di sekolah ini juga merasa terancam gitu. Terancam kalau misalkan masalah itu masih jadi gitu ya. Jadi harapannya supaya masalah kamu selesai gitu ya. Iya. Ya, oke Najwa, dari serangkaian yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang kamu lakukan hari ini sudah bagus banget. Kamu sudah punya solusi, dan kamu juga sudah ada keinginan untuk secepatnya melakukan solusi itu. Dan juga kamu sudah mengukur seberapa penting. Dari situ kamu akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin kamu tuh mungkin sekarang kamu merasa apakah saya bisa ya, tapi dengan kamu tahu seberapa penting solusi ini diterapkan, dari situlah saya tahu kalau kamu bisa melakukannya. Ya, oke. Dari situ saya harap kamu bisa menjalankan solusi yang sudah kamu rumuskan hari ini. Oke, dari pertemuan kita hari ini, kira-kira kesimpulan selama kita melakukan konseling apa? Bukan saya doang yang punya masalah, tapi orang lain itu juga punya masalah banyak cara untuk melakukan Penyelesaian konflik. Iya. Ya, banyak banget. Dan itu kamu baru mengetahuinya hari ini ketika konseling. Oke, bagus. Jadi kamu dari sini bisa mengambil manfaatnya ya. Iya. Setelah kita konseling hari ini dan hasilnya kamu sudah punya solusi, dan itu bagus banget Najwa. Pokoknya saya mendukung apa yang akan kamu lakukan ke depan. Kita sudah tiba di akhir konselingnya saya. Saya nanti akan memberikan kamu
satu lembar apa ya namanya, instrumen penilaian selama konseling hari ini. Apakah kamu senang untuk mengikuti konseling hari ini? Saya senang. Yang terpenting kamu sekarang sudah lega dan sudah punya solusi ya. Nanti lembar instrumennya akan saya berikan ke kamu dan tolong dikerjakan di luar sesi konseling saja. Nanti setelah selesai kamu kembalikan dan kumpulkan ke saya. Ya, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ditanya. Oke. Kita tadi sudah mengawali dengan berdoa. Sekarang kita akhiri kegiatan hari ini dan semoga benar-benar bermanfaat buat Najwa dan semoga bisa mengeluarkan kebaikan, kebermanfaatan ini untuk teman-teman yang lain. Ya, berdoa mulai. Selesai. Najwa, saya berterima kasih sekali ya karena kamu sudah datang ke sini, kamu sudah bekerja sama dengan baik dan kamu sudah sangat terbuka dengan saya sehingga kita di sini mudah